Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Irfan, mahasiswa Pasca Sarjana Setiami tahun 2019-2020. Pada kali ini saya akan membuat vlog terkait dengan UTS dengan dosen tercinta saya, Dr. Taufan Maulamin, dengan tema kriteria dan perilaku pemimpin. Kepemimpinan memainkan peranan yang penting dalam suatu organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi, salah satunya disebabkan oleh faktor kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan diktator. Diktator merupakan suatu tindakan membuat orang lain melakukan sesuatu dengan ancaman fisik ataupun ancaman lainnya. Kepemimpinan salah satunya merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melakukan tindakan. Beberapa hal yang dapat pemimpin lakukan dalam memotivasi bawahannya, yaitu meyakinkan para bawahan bahwa tujuan organisasi yang hendak dicapai itu sangat penting dan peranan masing-masing anggota sangat penting dalam mewujudkan pencapaian tujuan tersebut. Hal lainnya yaitu bawahan diberikan tantangan dalam melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan reward yang tentunya akan sangat menarik para anggota-anggotanya. Hal-hal yang dapat dilakukan seorang pemimpin dalam memotivasi bawahannya adalah meyakinkan bahwa tujuan dari organisasi harus dicapai dengan dukungan dari seluruh elemen maupun dari seluruh fungsi yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga peran masing-masing individu ataupun anggota-anggota lainnya menjadi hal yang penting dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan itu terbagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan yang berdasarkan transformasional dan kepemimpinan yang berdasarkan transaksional. Kepemimpinan yang berdasarkan transaksional merupakan hubungan antara pemimpin dan bawahan berdasarkan adanya tawar-menawar maupun adanya pertukaran antara pemimpin dan bawahannya. Ada dua hal yang sangat berpengaruh dalam pemimpinan transaksional ini, yaitu contingent reward. Pemimpin akan memberikan imbalan tertentu kepada para bawahannya apabila para bawahan tersebut telah mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Reward ini biasanya berdasarkan kesepakatan bersama dan diatur dalam hal-hal tersendiri. Yang kedua, manajemen by exception adalah merupakan transaksi yang aktif dan pasif. Aktif maksudnya bahwa para pemimpin melakukan pengawasan terus-menerus kepada para bawahannya guna meningkatkan kinerja para bawahannya tersebut. Sedangkan pasif merupakan hal-hal intervensi ataupun koreksi ataupun perbaikan yang dilakukan oleh para pemimpin bila mana para bawahan telah melakukan kesalahan. Hal ini dilakukan, koreksi tersebut dilakukan apabila seluruh proses dari suatu kegiatan mencapai suatu tujuan telah dilaksanakan. Motivasi lainnya adalah para pemimpin dapat memberikan tantangan kepada anggota organisasi lainnya. Bila tujuan organisasi telah tercapai secara efisien dan efektif, akan diberikan reward. Kriteria pemimpin yang seharusnya dimiliki oleh para pemimpin maupun calon pemimpin yang akan menduduki suatu organisasi tertentu. Menurut kami, sesuai pembelajaran yang tentunya kami terima di kampus tercinta kami, Setiami, terdapat 9 kriteria yang semestinya dimiliki oleh para pemimpin. Menempati urutan paling atas merupakan
integritas dan moralitas. Integritas dan moralitas ini merupakan faktor yang sangat penting tentunya bagi suatu organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki nilai moral, budi pekerti, akhlak yang baik guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kriteria yang kedua merupakan tanggung jawab. Sudah pasti tentunya setiap orang pemimpin harus memiliki nilai tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul maupun bertanggung jawab sebagai pribadi maupun sebagai organisasi. Kriteria nomor 3, pemimpin harus memiliki visi. Seorang pemimpin harus memiliki gambaran menghadapi perubahan-perubahan atau dinamika-dinamika yang terjadi dalam waktu yang akan datang. Kriteria nomor 4 merupakan sifat kebijaksanaan. Seorang pemimpin harus bijaksana dalam menghadapi para pengikutnya atau menghadapi para bawahannya. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil juga merupakan aspirasi ataupun dapat mengelaborasi kepentingan dari kepentingan bawahannya juga. Kriteria nomor 5 yaitu keteladanan. Setiap pemimpin harus siap, baik dirinya sebagai individu maupun sebagai pemimpin dari suatu organisasi, menjadi teladan, menjadi panutan bagi para anggota maupun para pengikutnya. Yang keenam, kriterianya adalah menjaga kehormatan. Setiap pemimpin itu karena dirinya menjabat sebagai pemimpin harus bisa menjaga kehormatan dirinya secara pribadi ataupun dirinya sebagai seorang pemimpin. Menjaga dari hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, akhlak yang tidak baik, maupun akhlak yang tidak terpuji. Kriteria nomor 7 yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan keterbatasan dirinya sebagai manusia biasa, seorang pemimpin juga menyadari bahwa ada hal-hal ataupun tujuan-tujuan yang karena keterbatasannya sebagai manusia tidak bisa dicapai atau tidak bisa dituju. Kriteria nomor 8 adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemampuan tersebut guna menyelaraskan tujuan organisasi baik kepada internal pegawainya maupun kepada eksternal organisasinya. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting, utamanya pada saat sekarang ini. Dengan beragam informasi yang beredar, dengan informasi-informasi yang ada, para pemimpin harus bisa mendrive ataupun mengarahkan sehingga tujuan-tujuan organisasinya dapat secara tepat dicapai. Hal yang terakhir dari kriteria pemimpin adalah nomor 9, peningkatan kualitas SDM. Setiap pemimpin seyogyanya menyadari bahwa SDM yang dimiliki merupakan aset yang berharga bagi suatu organisasi. Sehingga pengembangan setiap individu ataupun pegawai yang ada di dalam organisasinya merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan oleh seorang pemimpin. Demikianlah pembahasan kriteria nilai-nilai kepemimpinan kami. Semoga dengan pembahasan kami, Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan sekalian yang mendengar bisa mendapatkan manfaat dari kami. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.